Irak, Iran, Yaman, Palestina, berhidupan damai, hidup dan berdampingan dan damai dengan orang Palestina, maka Al-Quran itu bohong. Itulah kenapa para jamaah kita sekarang susah untuk membeli antrean solar itu sampai seperti lapangan bola. Untuk antri pertalite kita seperti lapangan bola. Kenapa? Yang disuruh ngurus minyak adalah orang Nasara. Masihkah kita bangga dengan pemimpin Nasrani? Tapi kalau para ustadz, para ulama memberikan seperti ini, katanya ujaran kebencian. Padahal ini Al-Quran. Al-Quran tidak pernah bohong para jemaah. Ketika dia mengatakan walan nasara'an kal yahudu, orang Nasrani dan Yahudi itu lantarto, tidak akan pernah berhenti memusuhi kamu antara tantamila tahun sebelum kalian mengikuti mereka. Dan ini Al-Quran. Siapa yang berani membantah Al-Quran? Dan Al-Quran tidak pernah boleh dibantah oleh hadis. Hadis pun tidak boleh para jamaah membantah Quran. Biarpun hadis itu mutawatir, biarpun hadis itu diwariskan oleh para sahabat. Karena dalam ulumul hadis mutawatir itu artinya siapa? Banyak yang mendengar. Diwariskan oleh Sayyidina Abu Bakar, diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman, diriwayatkan oleh Sayyidatuna Khadijah, diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, diriwayatkan oleh Abi Dzar, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Seluruh para sahabat banyak mendengar. Itu tidak bisa mengalahkan hadis, tidak bisa mengalahkan Quran. Apakah ada ustadz hadis yang bertentangan dengan Al-Quran? Ada. Makanya kita perlu pendapat imam mazhab untuk memahami hadis. Contoh, waktu Nabi sholat, dia membaca surat Al-Fatihah, maghrib, subuh, isya, itu semuanya dijaharkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, dijaharkan, maksudnya dilapaskan. Tapi kalau zuhur, asar, itu kan silent. Ketika Nabi membaca Al-Fatihah, para sahabat membaca Al-Fatihah lagi. Jadi gaduh, ribut. Salam kanan, salam kiri. Nabi bertanya, "Mali munadi bi qira'atil Qur'an?" Kenapa kalian ganggu aku dengan bacaan Quran? Maka ketika itu turunlah ayat surat Al-A'raf 132. Apa kata Quran? Fa idza quri'al Qur'an, apabila kamu mendengar bacaan Al-Quran, fastami'u lahu, simak, dengarkan, wa ansitu, diam, la'alakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Ini Quran tidak bisa dibantah dengan hadis. Kenapa? Perkataan Allah tidak bisa dibantah oleh perkataan Nabi. Meskipun Nabi dikatakan Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tapi Nabi juga mengatakan sendiri dalam surah Al-Kahfi 110, ana basyrukum mislukum yuha ilayya. Aku ini kata Nabi, manusia biasa juga seperti kalian. Bisa salah, bisa benar, bisa tersinggung, bisa nangis, bisa sedih, bisa gembira, bisa tertawa. Tak bisa itu. Makanya kalau kita imam baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin, diam, jangan baca Al-Fatihah lagi. Diamkan dulu. Termasuk kalau ada walimatul urus, walimatul khitan, walimatul akikah, walimatul tasmiyah, kalau ada qari yang baca Al-Quran, diam. Ini di belakang masih ada yang ribut. Nah itulah para jamaah, kalau pengen tahu beda orang Nasrani dengan orang Muslim. Kalau orang Nasrani, pastor atau pendetanya membacakan Alkitab, bahasa dia Alkitab, karena Alkitabnya bukan Quran Injil, itu tidak ada. Dia bilang jemaatnya itu ribut, tidak ada.
Padahal dia tidak tahu dengan wa idza qira'atul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Tidak tahu. Tidak tahu. Ibarat kalau kita khutbahnya lah, pastor atau pendeta khutbah, tidak dibilangi dengan Bilal, nggak ada Bilal. Apabila berkata-kata atau menegur, diriwayatkan Abu Hurairah itu yang tukang ngurusi kucing Rasulullah. Artinya tidak mungkin Abu Hurairah itu berbohong, dia dekat dengan Rasulullah. Maka lafaznya juga sama, fastami'u wa ansitu. Diam dan dengarkan. Nah, hadis yang bertentangan apa? La salat liman yaqra'u bi fatihatil kitab. Tidak sah salat tanpa membaca bi fatihatil. Jelas ini yang ditujukan adalah Al-Fatihah. Bagaimana? Al-Quran nyuruh ketika Nabi baca Al-Fatihah, diam, dengarkan, diam. Kok hadis Nabi mengatakan la salat liman yaqra'u bi fatihatil kitab? Bingung kita, kok bertentangan? Berarti apabila kita jadi makmum, kalau tidak baca Al-Fatihah lagi, tidak sah sholatnya. Nah, inilah perlu ilmu ulumul hadis dan ulumul Quran. Ulumul hadis, asbabul wurud hadis itu, Nabi mengatakan tidak salah sholat baca Al-Fatihah. Ada sahabat yang baca Al-Fatihahnya keburu-buru, makanya dia Makanya pendapat Imam Syafi'i kita butuh. Imam Syafi'i diambilnya tengah-tengah, diambilnya kedua-duanya. Maka ketika Imam waladhdallin amin yang bermazhab Imam Syafi'i, kalau jamaah semua bermazhab Imam Syafi'i, imam diam dulu, menunggu jamaah membaca Al-Fatihah lagi. Imam Malik tidak mau, karena dia berpatokan kepada hadis man kana lahu imamun faqara'atul imama lahu qira'ah. Siapa yang ditunjuk sebagai imam, maka bacaan imam otomatis bacaan makmum. Makanya yang bermazhab Imam Malik tidak perlu makmum membaca Al-Fatihah lagi. Kenapa? Bacaan imam otomatis bacaan mau. Maka Al-Fatihah didesain Allah dengan domir nahnu. Arti nahnu itu kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada engkaulah kami minta pertolongan. Diwakilkan oleh imam. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami. Artinya imam mewakili makmumnya. Jalan yang mana? Yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang bukan kaum murkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Maka jamaah cukup mengatakan amin. Nah, ini para jamaah. Makanya jangan sombong. Kembalikan saja kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah. Tidak perlu imam mazhab, tidak perlu pendapat ulama. Ini goblok. Kita tidak mampu. Berapa abad yang lalu Imam Mazhab sudah memikirkan itu. Oh, jadi kalau kata Imam Syafi'i kita tengah-tengah. Kita dapat Al-Fatihahnya dan kita juga mendapatkan Al-Qur'annya. Jadi perintah Rasul kita taati, perintah Quran juga ditaati. Dua-duanya dapat. Nah, itulah nanti kalau saya jadi imam, ketika waladhdallin saya diam dulu. Saya tunggu jamaah baca Al-Fatihah sudah selesai. Dan jangan kaget kalau bismillah saya tidak jahar, bismillah saya sir. Arti sir hanya bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika Al-Fatihah, kenapa bismillahnya jahar? Bismillahirrahmanirrahim. Saya bermazhab Imam Syafi'i. Karena mazhab Imam Syafi'i bismillah adalah ayat, maka harus dijaharkan. Bismillah di Al-Fatihah itu ayat, maka di Al-Quran bismillah hanya dua. Bismillah di Al-Fatihah.